pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Dharma Satelit. Di tengah pandemi ini, kita percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Samuel Ismayanto dari GKI Citraland Surabaya dengan tema Menggugat Perdamaian Semu. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Samuel Ismayanto dari GKI Citraland. Kami mengajak jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Warta lisan untuk diketahui oleh jemaat. Yang pertama, dana darurat COVID-19. Mempertimbangkan beberapa jemaat yang terdampak oleh penyebaran COVID-19, baik langsung maupun tidak langsung, Majelis Jemaat GKI Dharma Satelit menganggarkan secara khusus dana darurat COVID-19 untuk membantu biaya pemeriksaan dan pengobatan jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat yang ingin berkontribusi, dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening BCA GKI Dharma Satelit dengan nomor rekening 82900984450 dan memberikan kode angka 005 sebagai pengganti 3 angka terakhir dari nominal yang ditransfer, contoh 500005. Yang kedua, sakramen baptis. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB akan diadakan sakramen baptis yang dilayani oleh Pendeta Andri Purnawan. Nama-nama calon baptisan dapat dilihat di warta jemaat. Berikut adalah warta video yang dapat kita saksikan bersama.
Marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kebaktian ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan NKB 17 bait 1 dan 3. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartikamu tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di penjuru umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun bujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia di junjung umat-Nya. Jemaat yang terkasih, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berita perdamaian harus terus diupayakan dan dinyatakan terus-menerus. Ini bagian dari tugas kita sebagai pengikut Kristus untuk menghadirkan kedamaian bagi seluruh ciptaan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang kedua mengingatkan kita sekalian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari kita memeriksa diri kita, apakah kita sudah mengusahakan perdamaian bagi sesama ciptaan Tuhan, atau malah kita membiarkan kebencian merajalela. Mari kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Mari berdoa. Bapa, ketika kami luput akan perintah-Mu, untuk kami membawa damai-Mu bagi sesama kami. Ketika kami diam
untuk sesuatu ketidakadilan, ketika kami bungkam untuk segala sesuatu yang terjadi tidak baik dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami. Berikan terus hikmat kepada kami untuk kami boleh terus menyatakan dan membawa damai-Mu. Ampuni kami yang sering kali lebih suka mengujar kebencian. Ampuni kami yang sering kami lebih suka menyakiti sesama kami. Bahkan kami yang membiarkan ketidakadilan merajalela di sekitar kami. Ampuni kami, sadarkan kami bahwa kami telah terlebih dahulu diampuni, bahwa kami telah menerima terlebih dahulu jalan pendamaian Allah Bapa lewat anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami yakin Engkau melayakkan kami untuk datang kepadamu di dalam ibadah hari ini. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Dengan berdiri, kini terimalah anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ada kesempatan untuk kami berbakti, terlebih menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar untuk dapat menjadi pembawa damai-Mu bagi begitu banyaknya ketidakadilan yang kami saksikan. Sehingga sebagai saksi-Mu, kami juga membawa terang perdamaian yang Engkau kehendaki. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Bahkan Roh Kudus sanggup untuk melunakkan hati-hati yang keras, sehingga benih firman Tuhan tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21 hingga ayat ke-24. Aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jalan damai
tidak dapat ditempuh selama masih tersimpannya dendam. Dan ada dua kemungkinan penyebab dendam. Pertama, ada satu momen yang ekstrim yang terjadi dalam diri seseorang dan itu menyakitkan. Atau yang kedua, ada gesekan yang tidak terlalu tajam tetapi berlangsung terus-menerus, dan ketika keduanya dibiarkan akan timbul kebencian lalu dendam. Dan pastinya keadaan itu jauh dari kondisi damai. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu gesekan yang tidak terlalu tajam ini sering terjadi dalam kehidupan kita di keluarga. Entah relasi suami istri, orang tua anak, mertua dan menantu. Diawali biasanya dengan gesekan kecil, tetapi dilakukan secara intens terus-menerus, lalu didiamkan, akhirnya berujung pada dendam. Dan itu sukar untuk disembuhkan. Bukankah ada banyak perselisihan terjadi bukan karena kesalahan yang besar, tetapi karena kesalahan yang kecil yang dilakukan berulang-ulang dan dibiarkan tanpa penyelesaian. Keadaan damai menjadi semu karena sebenarnya di dalamnya tersimpan dendam. Keadaan damai menjadi semu karena masih tersimpannya benih-benih kebencian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di awal pernikahan kami, perkara lupa naruh suatu barang tidak pada tempatnya bisa jadi masalah besar. Dan kalau ditegur oleh istri, saya memilih untuk diam. Tapi di dalam hati ini kan bergejolak. Orang lupa naruh ya nggak inget. Apa susahnya sih dibantu dia taruhkan di tempat yang sebenarnya kan beres. Dalam diam saya, suatu hari saya mendapati istri saya menaruh anduk tidak pada tempatnya. Dia taruh di kasur. Nah, ini kesempatan buat saya. Saya ambil handphone saya foto handuk itu, lalu saya mau kirimkan ke dia. Saatnya balas dendam. Nah, lagi mau mencet send foto ke WA istri, saya berpikir ulang. Apa untungnya kalau saya kirimkan ini selain hanya melampiaskan rasa dendam yang sebetulnya tidak dalam-dalam amat? Dan apakah setelah foto tadi dikirim lalu ada kepuasan di dalam diri? Artinya impas satu-satu? Apakah itu jalan damai yang sesungguhnya? Setelah merenung, saya memilih tidak mengirimkannya. Saya segera hapus, lalu saya menaruh anduknya di tempatnya. Dan saya foto, saya kirimkan ke dia. Ini anduknya, aku sudah taruh di rak anduk, kamu tadi pasti lupa ya. Nggak dijawab terima kasih juga sih. Tapi jalan perdamaian itu kadang menyakitkan buat diri kita sendiri. Tetapi yang lebih menyakitkan lagi adalah kebencian, dendam itu. Kebencian adalah sebuah kebodohan karena seseorang memilih kesakitan yang lebih panjang.
Sedangkan perdamaian adalah upaya untuk terbebas dari rasa sakit yang berkepanjangan. Sakit sih, ya sakit. Tapi pilihannya sakit sekarang, lalu setelahnya kita segera pulih, atau kita memendam sakit yang tidak seberapa itu, tetapi berlarut-larut dan sakitnya berkepanjangan. Karena gesekan memang tidak terhindarkan di dalam kehidupan kita, tetapi membalaskan dendam itu adalah pilihan. Orang yang menyimpan dendam dengan orang lain seperti menyimpan rasa sakit di dalam dirinya dan tidak mau dioperasi. Jadi dia memilih yang kurang sakit tapi berkepanjangan. Padahal kalau pada saat itu diselesaikan, pada saat itu dioperasi sakitnya, pasti luar biasa sakit. Tetapi selepas dari rasa sakit itu selesai. Ada kelegaan, ada pemulihan, ada kedamaian yang sesungguhnya, bukan yang semu. Dan pilihannya ada pada kita. Mau sakit yang kurang sakit tapi lama, atau mau sakit banget pada hari ini, tetapi selesai setelahnya. Jalan perdamaian sejatinya menyakitkan, karena ada ego yang harus dilepaskan. Ada kepentingan pribadi yang harus diikhlaskan. Ada pengampunan yang harus direlakan. Dan yang terpenting sebagai pengikut Kristus, ada kesadaran bahwa jalan perdamaian itu telah kita terima di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bukankah setiap minggu dalam liturgi GKI yang kita pakai dan kita hidupi sampai hari ini syarat dengan makna pendamaian sejati yang dikerjakan Allah bagi umat yang dikasihinya melalui penebusan oleh anaknya yang tunggal. Ketika kita sebagai umat yang dihimpunkan masuk dalam persekutuan kasih Allah yang dinyatakan dalam mulai dari votum dan salam, di kalimat salam itu juga ada kalimat damai Kristus besertamu. Ada pengakuan ibadah kita diinisiasi oleh Allah Tritunggal dan kita diikat dalam kasih dan damai-Nya. Artinya Allah menginisiasi dan sudah berdamai, bahkan mengambil inisiatif damai itu. Perdamaian yang Allah berikan itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang berguna ketika kita tidak mengusahakan perdamaian dengan sesama kita. Lalu lewat salam damai, bukan hanya sekedar seremonial, tetapi tindakan untuk menyatakan perdamaian di antara umat yang sudah diampuni oleh Allah. Dan kita meresponnya kemudian lewat pujian sebagai wujud syukur sudah diampuni dan sudah berdamai dengan sesama. Dan merupakan tekad kesiapan kita menerima firman dan siap diutus untuk membawa damai bagi dunia ini. Apakah itu yang kita sadari setiap kita beribadah, lebih dari sekedar menjalankan rutinitas setiap minggunya? Apakah itu juga yang tergambar dalam ibadah kehidupan kita sehari-hari? Bukankah kita diutus untuk hidup berdamai dengan Kristus dan berdamai dengan sesama? Itu juga yang ada di dalam formula perjamuan kudus, kan? Jangan sampai ibadah kita tidak berkenan di hadapannya oleh karena kita menyimpan dendam, kita tidak mengusahakan perdamaian bagi sesama, kita memilih untuk bungkam dan membiarkan ketidakadilan merajalela di sekitar kita karena diamnya kita. Jangan sampai Tuhan berkata, seperti apa yang tadi kita baca di dalam kitab Amos,
Dia berkata pada umat Israel, "Aku membenci dan menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar." Jangan sampai ibadah yang kita lakukan setiap minggunya, bahkan bisa 3-4 kali mengikuti ibadah online, dan ibadah yang kita jalani setiap harinya, Tuhan tidak berkenan. Karena kita tidak mengindahkan perdamaian dengan Tuhan. Dan kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Dan kita tidak mengusahakan perdamaian dengan sesama. Jangan biarkan kebencian merajalela di dalam diri kita karena terlalu sulitnya memberikan pengampunan sebagai jalan damai. Jangan sampai sikap kita sikap diamnya kita membuat ketidakadilan, kejahatan semakin merajalela. Tetapi biarlah seperti apa yang dikatakan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bagaimana kita dapat hidup di dalam perdamaian? Menarik untuk kita bisa melihat sebuah doa dari Fransiskus Assisi yang mengatakan, "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang." Tiada perdamaian tanpa keadilan. Tiada keadilan tanpa kasih pengampunan. Kasih pengampunan itulah yang perlu kita hayati, yang sudah kita terima, dan juga panggilan untuk kita sebar luaskan untuk mewujudkan perdamaian. Kita dipanggil untuk meneladani cara bertindak Yesus sebagai penyelamat dunia, yang pada puncak deritanya di kayu salib, Dia mengampuni mereka yang menyalibkan Dia dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Berikan pengampunan, selesaikanlah dendam, dan bawalah, jadilah pembawa damai bagi sesama. Salam perdamaian. Saat hening untuk kita sejenak. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita membarui semangat iman kita dengan menyatakan iman percaya kita sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami telah diperdamaikan lewat penebusan-Mu, lewat keselamatan yang datang dari-Mu, lewat anak-Mu yang tunggal, dan membawa kami untuk juga kami menjadi pembawa damai-Mu. Bila mana terjadi kebencian, jadikan kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan kami pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikan kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikan kami pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikan kami sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikan kami untuk membawa terang-Mu. Bagi jemaat, bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan gereja-Mu, biarlah gereja-Mu juga boleh menjadi pembawa terang perdamaian. Dan biarlah jemaat-Mu tidak dibungkam dengan kekhawatiran, ketakutan, dengan ego, tetapi jemaat-Mu dan gereja-Mu juga boleh berdampak di tengah-tengah pandemi ini. Untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan yang pulihkan. Mereka yang berduka, kiranya Tuhan juga yang mengisi kekosongan hati mereka. Untuk mereka yang usahanya sulit dan terdampak buruk, kiranya Tuhan yang tetap pelihara mereka. Untuk yang menjalani masa-masa kritis, Tuhan yang kuatkan. Untuk mereka yang menjalani isolasi mandiri, kiranya juga kedamaian yang Tuhan sediakan. Kiranya berkat Tuhan hadir melalui setiap jemaat-Mu di tempat di mana mereka berada, dan Tuhan yang selalu memelihara. Untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga yang menopang setiap pemimpin bangsa untuk juga membawa terang-terang perdamaian lewat setiap kebijakan, keputusan, dan keadilan yang boleh terus diusahakan, sehingga ada banyak masyarakat yang boleh menerima cinta kasih-Mu. Berdoa untuk pendistribusian vaksin, berdoa juga untuk PPKM yang masih terus dijalankan di dalam usaha menekan angka kematian dari COVID-19.
kiranya tangan Tuhan sendiri yang boleh terus memelihara bangsa dan masyarakat melalui setiap kami yang boleh hadir untuk mereka. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening yang tertera pada layar ini. Dasar persembahan kita adalah Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mari jemaat sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdiri menyanyikan lagu KJ 466A, bait 1 dan 3. Ya Tuhan, isi hidupku. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan kami untuk dapat membagikan sebagian hasil kami ini. Kiranya persembahan kami ini dapat sungguh dilayakkan, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi kemuliaan kerajaan. Tuhan, berkati bagi semua orang yang telah memberikan persembahan ini. Berkati tangan-tangan yang dipercayakan untuk mengelolanya. Dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkah
Tiada ku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.